Kurikulum Bahasa Arab. Profil pembelajaran bahasa Arab di semua sekolah pada dasarnya sama karena merujuk pada kurikulum merdeka. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Keseragaman kurikulum. Semua sekolah menggunakan pedoman yang sama, yaitu buku pelajaran dari Kementerian Agama. Buku ini dirancang agar sesuai dengan standar kurikulum merdeka, meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa penyesuaian di lapangan. Jika dibandingkan dengan pelajaran lain, modul pembelajaran bahasa Arab biasanya mengalami sedikit perubahan. Contohnya, penambahan gambar atau elemen visual untuk membangun pembelajaran lebih menarik. Pelaksanaan kurikulum di kelas sangat bergantung pada kreativitas guru dalam mengelola proses pembelajaran atau KBM, terutama dalam memprioritaskan kebutuhan dan partisipasi siswa. Peran guru dalam konteks kurikulum merdeka, guru dituntut untuk lebih fleksibel dan berorientasi pada siswa, memastikan pembelajaran berlangsung aktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keadaan guru bahasa Arab. Keadaan guru bahasa Arab di sekolah ini terdiri dari 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Semua guru memiliki latar belakang pendidikan yang baik dengan gelar S1 dan beberapa di antaranya sudah menyelesaikan S2. Materi yang diajarkan. Materi bahasa Arab di kelas agama berbeda dari kelas reguler karena mereka juga mempelajari Arab peminatan. Arab peminatan setara dengan materi yang diajarkan di pesantren, termasuk pembelajaran balaghah hingga tingkat lanjutan seperti tauriyah. Pembelajaran balaghah di kelas ini hanya dilakukan di semester 1 dan 2. Kelas wajib reguler. Materi meliputi 4 keterampilan dasar, yaitu istima mendengar, qiraah membaca, kitabah menulis, dan kalam berbicara. Sedangkan di kelas peminatan, yaitu materi lebih mendalam, fokus pada qawaid nahwu atau tata bahasa. Guru memiliki peran penting dalam menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, baik di kelas wajib maupun peminatan, untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Keadaan siswa. Secara umum, sebagian besar siswa memiliki pengalaman belajar bahasa Arab sebelumnya, tetapi pemahamannya masih terbatas. Keadaan siswa dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu siswa lulusan pesantren. Biasanya lebih menonjol di kelas karena sudah memiliki dasar yang sangat kuat dalam bahasa Arab. Mereka lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu siswa non-pesantren, memerlukan pengulangan dan penjelasan lebih untuk memahami materi. Ada yang hanya mampu membaca teks Arab tetapi belum memahami maknanya. Beberapa siswa masih kesulitan membaca tulisan Arab gundul atau tanpa harokat. Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran bahasa Arab. Semua kelas sudah dilengkapi dengan infokus untuk mendukung proses pembelajaran, namun penggunaan media harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Materi tata bahasa biasanya sulit menggunakan media visual untuk materi tata bahasa. Oleh karena itu, metode ceramah atau penjelasan langsung lebih sering digunakan. Materi mufradat atau kosakata dan qiraah atau membaca media visual seperti gambar sering digunakan untuk membantu siswa memahami kosakata atau konteks bacaan. Media ini mempermudah siswa dalam mengasosiasikan kata dengan gambar sehingga lebih menarik dan efektif. Kendala penggunaan media, jika media digunakan terlalu sering atau terlalu lama, waktu pembelajaran dapat habis untuk mengoperasikan media sehingga materi tidak tersampaikan dengan maksimal. Oleh karena itu, penggunaan media harus direncanakan dengan baik agar tetap efisien dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab. Tujuan pembelajaran setiap bab bertujuan untuk melatih keempat keterampilan dasar maharoh. 1. Istima mendengar, 2. Kalam berbicara, qiraah membaca, 4. Kitabah menulis. Keempat keterampilan ini harus tercapai di setiap bab meskipun konten materi berbeda. Contoh materi bab 1 kesehatan, bab 2 pasar. Setiap keterampilan dilatih secara progresif sesuai dengan tema materi. Materi pembelajaran, materi di kelas 10 lebih mendasar dan menekankan penguasaan dasar bahasa Arab. Kelas 11 dan 12 lebih fokus pada penerapan materi, misalnya penggunaan fiil atau kata kerja, dan pelatihan lanjutan. Guru perlu melengkapi materi yang kurang dari buku ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa.
Perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan tingkat kemampuan mereka, memberikan tugas-tugas yang relevan dan mendukung pemahaman siswa terhadap materi, menyiapkan evaluasi berkala seperti ulangan harian untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok untuk melatih kerjasama dan kemampuan komunikasi, menciptakan strategi belajar yang fleksibel, terutama untuk siswa yang memiliki minat lebih rendah terhadap bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab. Pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan latihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Pembelajaran bersifat interaktif, melibatkan diskusi, latihan kelompok, dan pengawasan langsung oleh guru. Ada evaluasi tugas dan umpan balik kepada siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka. Dalam kelas tingkat lanjut, siswa lebih diarahkan untuk belajar mandiri dengan bimbingan guru. Kendala dalam pembelajaran. Beberapa siswa kurang termotivasi atau jarang belajar bahasa Arab sebelumnya. Materi tambahan yang diperlukan seringkali tidak tersedia di buku aja. Proses evaluasi terkadang kurang dimanfaatkan secara optimal untuk menilai pemahaman siswa secara mendalam. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab dilakukan melalui dua jenis. Evaluasi formal dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester PAS untuk semester ganjil, serta penilaian akhir tahun PAT untuk semester genap. Evaluasi ini bersifat terjadwal dan mencakup materi yang sudah dipelajari selama periode tertentu. Evaluasi harian dilakukan oleh guru melalui ulangan harian atau pemberian pekerjaan rumah atau PR. Pemberian PR sebaiknya dibatasi untuk mengurangi beban siswa, mengingat banyak faktor yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas di luar kelas. Faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran bahasa Arab. Faktor pendukung: anak-anak yang aktif mengikuti ekstrakurikuler seperti Arabic Club, kebiasaan mengaji di rumah, minat dan bakat siswa terhadap bahasa Arab. Anak-anak yang memiliki minat lebih cenderung berprestasi dan memiliki kemampuan lebih dalam pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan dan arahan kepada siswa yang berbakat. Faktor penghambat: minat siswa yang beragam, ada yang kurang tertarik, beberapa siswa hanya fokus menyelesaikan tugas tanpa keinginan lebih untuk belajar, kurangnya kedisiplinan atau perhatian siswa dalam pembelajaran. Tantangan dari kondisi kelas yang heterogen dengan berbagai karakter dan permasalahan siswa. Hasil pembelajaran bahasa Arab. Penilaian hasil pembelajaran bahasa Arab dilakukan melalui berbagai metode seperti nilai tugas, ujian tengah semester atau UTS, dan observasi harian. Orang tua berperan dalam mengambil rapot siswa sehingga komunikasi antara guru dan orang tua menjadi penting. Tantangan yang dihadapi: beberapa siswa mengalami tekanan mental jika menerima nilai rendah. Ada siswa yang tetap termotivasi meskipun nilainya kecil, sementara ada juga yang justru kehilangan semangat belajar. Guru perlu memastikan bahwa nilai yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa sambil tetap mendukung mereka untuk berkembang. Saran, rekomendasi, dan masukan-masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik untuk membangkitkan minat siswa terhadap bahasa Arab. Penting bagi guru untuk memahami kebutuhan siswa dan menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kondisi kelas. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang seringkali berbeda dengan teori di kampus. Pelajaran bahasa Arab sebaiknya diajarkan di waktu yang optimal, menghindari jadwal setelah pelajaran, olahraga, atau saat siswa kelelahan. Pentingnya mendukung siswa dengan karakter dan minat yang beragam, memberikan perhatian lebih kepada mereka yang kurang aktif.